Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM C2383207029 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alamsyah SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran yang meliputi instrumen tes dan instrumen non-tes pada mata pelajaran informatika SMA kelas 10 dengan materi jaringan komputer dan internet. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses pemilihan capaian pembelajaran, penyusunan instrumen, pelaksanaan uji coba, serta hasil analisis kualitas instrumen yang telah dikembangkan. Untuk yang pertama yaitu penjelasan CP atau capaian pembelajaran, PP atau tujuan pembelajaran, dan konsep instrumen. Capaian pembelajaran yang dipilih berasal dari mata pelajaran informatika kelas 10 SMA, khususnya pada materi jaringan komputer dan internet. Capaian pembelajaran ini menekankan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, perangkat jaringan, serta penerapan jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, dilakukan penurunan menjadi tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional dan terstruktur. Tujuan pembelajaran yang disusun meliputi kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian jaringan komputer dan internet, membedakan jenis jaringan berdasarkan jangkauan, mengidentifikasi perangkat jaringan beserta fungsinya, menjelaskan manfaat jaringan komputer, serta menentukan contoh penerapan jaringan komputer secara tepat. Alasan pemilihan tujuan pembelajaran tersebut adalah karena tujuan tersebut mewakili kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik dan dapat diukur secara objektif melalui instrumen evaluasi. Berdasarkan tujuan pembelajaran ini, dikembangkan dua jenis instrumen, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen tes berupa soal pilihan ganda untuk mengukur aspek kognitif, dan untuk instrumen non-tes berupa angket skala Likert untuk mengukur aspek efektif, khususnya sikap tanggung jawab peserta didik dalam penggunaan jaringan dan internet. Lalu selanjutnya akan memaparkan kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen disusun sebagai pedoman dan dalam pembuatan butir soal tersebut dan juga pernyataan angket, kisi-kisi ini memuat indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari tujuan pembelajaran, level kognitif, serta bentuk instrumen yang digunakan. Level kognitif yang digunakan dalam instrumen tes mencakup C1 atau mengingat, C2 atau memahami, dan C3 atau menerapkan. Bentuk instrumen tes yang digunakan adalah soal pilihan ganda, sedangkan instrumen non-tes menggunakan angket dengan skala Likert. Penyusunan kisi-kisi ini bertujuan agar setiap butir soal dan pernyataan angket memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran, sehingga instrumen yang dikembangkan benar-benar mengukur kompetensi yang diharapkan. Lalu setelah menyusun kisi-kisi instrumen, kita akan memulai proses uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen sebelum digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Uji coba ini dilaksanakan kepada 20 peserta didik kelas 10 SMA yang telah mempelajari materi jaringan komputer dan internet. Instrumen tes diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, instrumen non-tes yang berupa angket sikap diberikan kepada peserta didik untuk diisi berdasarkan kondisi dan pendapat masing-masing. Media yang digunakan dalam pelaksanaan uji coba dapat berupa kertas ataupun Google Form. Nah, untuk kasus saya menggunakan Google Form. Nah, data hasil uji coba yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis butir soal dan uji reliabilitas instrumen.
Setelah proses pengujian, lalu kita ada masuk ke ringkasan analisis butir dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis butir soal, diperoleh bahwa seluruh butir soal memiliki tingkat kesukaran pada kategori sedang. Selain itu, hasil analisis daya pembeda menunjukkan bahwa butir soal berada pada kategori cukup hingga baik. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Untuk instrumen non-tes, hasil uji reliabilitas menggunakan koefisien alpha Cronbach menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,892 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen non-tes memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat dipercaya. Nah, makna dari hasil analisis ini adalah bahwa instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Sebagai penutup, berdasarkan hasil pengembangan dan analisis instrumen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kualitas instrumen baik dari aspek tingkat kesukaran, daya pembeda, maupun reliabilitas. Dengan demikian, instrumen tes dan non-tes ini dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar dan sikap peserta didik secara objektif dan komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. Saya Abdul Latif, mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang mengenakan atau banyak salahnya, dikarenakan saya juga masih belajar, mohon maafnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.